rahasia di balik energi yang seolah tak pernah habis dari seorang Raffi Ahmad. Dari hiruk-pikuk panggung hiburan hingga koridor Istana Negara, perjalanannya adalah bukti nyata bahwa masa lalu yang kelam bukanlah penentu masa depan. Hari ini, kita tidak hanya melihat seorang selebriti, melainkan seorang pejuang bagi generasi muda yang terus berlari mengejar prestasi di tengah badai rumor yang tak kunjung henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat kita membedah makna di balik setiap peristiwa dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup tokoh-tokoh besar. Semoga Anda semua yang sedang menyimak narasi ini senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semangat yang berkobar untuk meraih impian. Sebelum kita menelusuri lebih dalam setiap jengkal perjalanan inspiratif Raffi Ahmad, mulai dari lapangan pedal hingga tanggung jawabnya sebagai utusan khusus Presiden, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Bergabunglah bersama komunitas kita untuk terus mendapatkan konten-konten berkualitas yang menginspirasi dan mengedukasi setiap harinya. Dukungan Anda adalah energi bagi kami. Perjalanan kita awali dari arena olahraga yang kini tengah naik daun. Raffi Ahmad kembali membuktikan bahwa ia bukan hanya jago di depan kamera, tetapi juga kompetitif di lapangan hijau. Di final TOSI atau Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 4, Raffi Ahmad yang berpasangan dengan Tariq Halilintar berhasil menyabet gelar juara dalam pertandingan pedal. Pedal sendiri merupakan olahraga yang membutuhkan sinkronisasi tinggi antara fisik dan strategi. Kemenangan Raffi dan Tariq bukan sekedar tentang skor akhir, melainkan tentang bagaimana dua generasi yang berbeda bisa berkolaborasi dengan apik. Tariq yang merepresentasikan energi muda, bersinergi dengan pengalaman dan mental juara dari Raffi Ahmad. Kemenangan ini menjadi simbol bahwa di tengah kesibukan yang luar biasa padat, menjaga kesehatan dan sportivitas tetap menjadi prioritas utama bagi seorang Sultan Andara. Tak berhenti di bidang olahraga, Raffi Ahmad menunjukkan taringnya sebagai pemikir strategis bagi kaum muda. Pada 8 November 2024, ia secara resmi meresmikan program bertajuk After Office. Program ini bukan sekedar acara kumpul-kumpul biasa. After Office dirancang sebagai wadah diskusi, relaksasi sekaligus ruang kreatif bagi generasi muda Indonesia untuk bertukar pikiran setelah lelah bekerja. Raffi memahami bahwa generasi muda saat ini, atau yang sering disebut Gen Z dan milenial, membutuhkan ruang yang santai namun produktif. Melalui program ini, ia ingin memfasilitasi dialog-dialog bermutu mengenai karir, kesehatan mental hingga peluang bisnis di masa depan. Ini adalah langkah nyata Raffi dalam menjalankan visinya sebagai motor penggerak perubahan bagi pemuda-pemudi di tanah air. Dunia hiburan tak pernah lepas dari terpaan gosip. Belum lama ini, publik sempat dihebohkan dengan isu yang mengaitkan perjalanan Raffi Ahmad ke negeri kincir angin dengan rumor lama bersama Ayu Ting Ting. Namun, sebagai sosok yang telah dewasa dalam menyikapi media, Raffi memberikan klarifikasi melalui bukti kerja nyata. Perjalanannya ke negeri kincir angin tersebut murni merupakan urusan bisnis yang sangat strategis. Raffi tengah memperluas gurita bisnis Rans Entertainment ke kancah internasional, mencari mitra potensial dan mempelajari inovasi terbaru di Eropa untuk dibawa pulang ke Indonesia. Keputusannya untuk tetap fokus pada pekerjaan daripada terjebak dalam pusaran klarifikasi gosip yang tak kunjung henti menunjukkan kelasnya sebagai seorang profesional sejati. Ia membuktikan bahwa jawaban terbaik atas fitnah adalah kesuksesan yang lebih besar. Tahun 2025 menjadi babak baru yang paling prestisius dalam hidup Raffi Ahmad. Ia dipercaya mengemban amanah sebagai utusan khusus Presiden untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Jabatan ini bukanlah jabatan seremonial belaka. Raffi memiliki tanggung jawab besar untuk menjembatani aspirasi para pekerja seni dan pemuda langsung ke telinga kepala negara. Pengangkatannya ini sempat menuai pro dan kontra, namun Raffi menjawabnya dengan aksi. Ia aktif turun ke lapangan, berdialog dengan komunitas kreatif di berbagai daerah, dan merancang kebijakan yang mendukung ekosistem industri kreatif nasional. Baginya, ini adalah cara untuk membayar kembali semua kesuksesan yang telah ia dapatkan dari dukungan masyarakat selama ini. Meski sudah memiliki jabatan di pemerintahan, Raffi Ahmad tidak melupakan akar yang membesarkannya, dunia hiburan. Pada 24 Oktober 2025, ia kembali menjadi magnet utama dalam gelaran SCTV Awards 2025. Kehadirannya sebagai bintang tamu utama membuktikan bahwa pesonanya tidak pernah pudar meskipun banyak talenta baru bermunculan. Raffi adalah contoh langka artis yang mampu mempertahankan relevansinya selama lebih dari 2 dekade.
Dari seorang aktor remaja, penyanyi dalam grup musik bukan bintang biasa, hingga menjadi presenter dengan bayaran termahal, ia selalu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan selera penonton. Eksistensinya di SCTV Awards adalah perayaan atas konsistensi dan dedikasinya di dunia seni peran dan hiburan. Narasi hidup Raffi Ahmad tidak akan lengkap tanpa membahas sisi gelap yang pernah ia lalui. Kita semua ingat bagaimana ia pernah tersandung kasus narkoba di masa lalu. Itu adalah titik terendah dalam hidupnya, di mana karirnya terancam hancur dan reputasinya berada di ujung tanduk. Selain itu, ia juga sempat menuai kritik tajam terkait pelanggaran protokol kesehatan kerumunan usai menerima vaksin COVID-19 beberapa tahun silam. Namun disinilah letak kehebatan seorang Raffi Ahmad. Ia tidak membiarkan kesalahan masa lalu mendefinisikan siapa dirinya selamanya. Ia menjalani konsekuensi hukum dengan patuh, meminta maaf secara terbuka, dan yang terpenting, ia belajar. Raffi melakukan transformasi total dari sosok yang mungkin dianggap kurang bertanggung jawab, menjadi sosok yang sangat disiplin, religius, dan berorientasi pada keluarga. Kemampuannya untuk bangkit atau resilience adalah pelajaran berharga bagi siapapun yang merasa telah gagal dalam hidup. Sebagai penutup dari perjalanan narasi yang panjang ini, ada satu benang merah yang bisa kita tarik dari kehidupan Raffi Ahmad. Hidup adalah tentang pertumbuhan dan perubahan. Pertama, kita belajar bahwa kesuksesan tidak datang dari satu malam. Kemenangan Raffi di lapangan pedal, peluncuran program After Office, hingga jabatan utusan khusus presiden adalah hasil dari akumulasi kerja keras 20-an tahun. Tidak ada jalan pintas menuju kemuliaan, yang ada hanyalah konsistensi dan kemauan untuk terus belajar. Kedua, Raffi Ahmad memberikan pesan kuat kepada generasi muda bahwa masa lalu yang pahit bukanlah penghalang untuk memiliki masa depan yang gemilang. Jika kita mau mengakui kesalahan, memperbaikinya dengan tulus dan bekerja lebih keras dari orang lain, Tuhan akan membukakan pintu-pintu kesempatan yang bahkan kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ketiga, dedikasi Raffi kepada keluarga, terutama kepada Nagita Slavina dan anak-anaknya, menjadi fondasi utama dari keberhasilannya. Di tengah gempuran gosip dan kesibukan bisnis, ia selalu kembali ke pelukan keluarga. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa setinggi apapun kita terbang, rumah adalah tempat kita mendarat dengan selamat. Mari kita ambil semangat positif dari Raffi Ahmad. Semangat untuk terus produktif, semangat untuk berkontribusi bagi negara, dan semangat untuk tetap rendah hati meskipun sudah berada di puncak popularitas. Semoga langkah-langkahnya sebagai utusan khusus presiden dapat membawa perubahan nyata bagi industri kreatif dan kesejahteraan generasi muda Indonesia. Terima kasih telah memberikan contoh nyata bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan kesempatan kedua itu bisa diubah menjadi pengabdian yang luar biasa bagi nusa dan bangsa. Demikianlah narasi panjang mengenai sosok inspiratif Raffi Ahmad. Semoga setiap kata yang tersaji memberikan energi baru bagi Anda untuk tidak menyerah pada keadaan dan terus melangkah maju menuju impian Anda masing-masing. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat, dan tuliskan di kolom komentar apa satu hal dari Raffi Ahmad yang paling menginspirasi hidup Anda. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di pembahasan tokoh inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.